Halo para pencari kengerian. Selamat datang di channel Ruang Horor, di mana setiap cerita akan membuat bulu kudukmu merinding. Jangan lupa matikan lampu, kunci pintu, siapkan headset dan bersiaplah untuk ketakutan yang nyata. Kali ini Ruang Horor akan bercerita dengan judul Boneka Uci. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya tekan terlebih dahulu tombol like dan subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Jalan Siliwangi di kota kecil itu selalu ramai dengan cerita mistis. Kendaraan yang lalu lalang di malam hari sering dipenuhi dengan desas-desus tentang penampakan seorang gadis kecil dengan boneka panda. Uci, begitu ia dipanggil, menjadi urban legend yang hidup di tengah masyarakat. Ceritanya terdengar sederhana. Seorang gadis kecil meninggal akibat kecelakaan pada 1980, meninggalkan pertanyaan terakhirnya, boneka Uci mana? Namun, bagi mereka yang pernah melihatnya, cerita ini bukan sekadar legenda. Malam itu, Arya, seorang pengemudi taksi daring, akan segera menjadi bagian dari kisah menyeramkan ini. Arya baru saja menjemput penumpangnya yang terakhir untuk malam itu. Lelaki paruh baya itu turun di sebuah gang kecil yang hanya beberapa meter dari Jalan Siliwangi. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, dan udara malam terasa dingin meski jendela mobil tertutup rapat. Arya berencana pulang setelah ini. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya saat ia melintasi jalan itu. Di bawah pohon besar yang rimbun di pinggir jalan, Arya melihat seorang anak kecil duduk. Rambutnya sebahu, mengenakan gaun putih, dan memeluk boneka panda. Awalnya Arya mengira itu hanya seorang anak yang tersesat. Ia pun memperlambat mobilnya. Namun, ketika mobilnya semakin dekat, tubuh Arya mendadak kaku. Anak itu menoleh ke arahnya, dan meskipun jaraknya tidak lebih dari 10 meter, wajah anak itu terlihat buram, seolah diselimuti kabut tebal. Mata Arya terpaku pada boneka panda yang dipeluknya. Boneka itu terlihat usang, dengan salah satu matanya hilang dan jahitannya menganga. Arya mempercepat laju mobilnya, berusaha mengabaikan apa yang baru saja dilihatnya. Namun, sesampainya di ujung jalan, suara tawa kecil terdengar dari kursi belakang. Arya menghentikan mobilnya dengan mendadak. Dengan jantung berdegup kencang, ia menoleh ke kursi belakang. Tidak ada siapapun di sana. Namun, bau wangi bunga melati tiba-tiba menyeruak di dalam mobil. Arya mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa ini mungkin hanya imajinasinya. Namun, ketika ia melihat ke kaca spion, bayangan anak kecil itu tampak duduk di kursi belakang, menatapnya dengan senyum tipis. Arya panik, langsung keluar dari mobil, dan berdiri di pinggir jalan sambil gemetar. Beberapa pengendara yang melintas hanya melirik ke arahnya dengan bingung. Ketika Arya memberanikan diri untuk kembali ke dalam mobil, bayangan itu menghilang. Namun, di kursi belakang, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah boneka panda tua yang sangat mirip dengan yang dipeluk oleh anak kecil tadi. Keesokan harinya, Arya memutuskan untuk mengunjungi warung kopi tempat para pengemudi taksi daring biasa berkumpul. Ia menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya. Salah satu dari mereka, Doni, tampak serius mendengarkan. Itu pasti Uci, kata Doni, menghisap rokoknya dalam-dalam. Uci siapa? Arya bertanya. Lo belum pernah dengar cerita Uci? Dia anak kecil yang meninggal di jalan itu beberapa puluh tahun lalu. Katanya, sebelum meninggal, dia sempat mencari boneka pandanya. Sampai sekarang, arwahnya masih gentayangan, mungkin karena bonekanya belum ditemukan atau ada dendam yang belum selesai. Arya merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menceritakan tentang boneka panda yang ia temukan di kursi belakang mobilnya. Semua orang di warung itu terdiam. Doni menepuk pundaknya. Lo harus balikin boneka itu ke tempatnya. Kalau enggak, bisa jadi gangguannya makin parah. Malam berikutnya, Arya kembali ke Jalan Siliwangi. Ia membawa boneka panda itu, berharap bisa mengembalikannya ke tempat ia pertama kali melihat anak kecil tersebut.
Suasana jalan terasa lebih mencekam dari biasanya. Pohon besar itu berdiri tegak, cabang-cabangnya menjulur seperti tangan yang ingin meraih sesuatu. Arya berhenti di bawah pohon itu. Ia meletakkan boneka panda di tanah, berharap itu cukup untuk menghentikan gangguan yang ia alami. Namun, saat ia hendak kembali ke mobil, suara anak kecil memanggilnya. "Om, boneka Uci jangan tinggalin." Arya membeku. Suara itu terdengar lembut, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ketika ia berbalik, anak kecil itu sudah berdiri di depannya, memeluk boneka panda. Wajahnya tetap buram, tetapi senyumnya terlihat lebih lebar dari yang seharusnya. "Terima kasih, Om," katanya. Namun, sebelum Arya bisa menjawab, tubuh anak kecil itu perlahan memudar bersama dengan bonekanya. Bau melati kembali memenuhi udara, tetapi kali ini disertai dengan rasa tenang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Arya merasa penasaran tentang kisah Uci. Ia menggali informasi dari penduduk sekitar. Ternyata, kecelakaan yang menewaskan Uci bukan sekadar kecelakaan biasa. Sopir yang menabraknya diketahui sedang mabuk, dan keluarga Uci tidak pernah mendapatkan keadilan. Banyak yang percaya bahwa arwah Uci tetap bergentayangan karena rasa marah dan ketidakadilan itu. Arya merasa bersalah karena pernah menganggap pengalaman mistisnya sebagai gangguan semata. Ia mulai mendoakan arwah Uci, berharap gadis kecil itu bisa menemukan kedamaian. Namun, suatu malam, Arya mendapatkan mimpi aneh. Ia melihat Uci berdiri di tengah jalan, memegang bonekanya sambil tersenyum. Namun, di belakangnya, bayangan gelap besar dengan mata merah menyala tampak mengintai. Arya terbangun dengan napas tersengal, menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat yang mungkin berhubungan dengan tragedi itu. Gangguan itu tidak berhenti meski boneka panda telah dikembalikan. Arya mulai mendengar suara langkah kaki di rumahnya pada malam hari. Pintu-pintu terbuka sendiri, dan setiap kali ia melihat ke cermin, ia merasa ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Ia kembali menemui Doni dan menceritakan semuanya. Doni mengusulkan untuk menemui seorang paranormal yang dikenal bisa berkomunikasi dengan arwah. Bersama-sama, mereka mengunjungi seorang nenek tua bernama Bu Marni. Bu Marni mendengarkan cerita Arya dengan seksama, kemudian menutup matanya sambil memegang sebuah tasbih. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya dan berkata, "Arwah Uci tidak sepenuhnya bebas. Ada makhluk lain yang memanfaatkan energinya untuk tetap bertahan di dunia ini." Arya merasa merinding. "Maksudnya, Bu?" "Nak, arwah Uci hanyalah korban. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang mengawasi jalan itu. Dan makhluk itu tidak akan berhenti mengganggu siapapun yang melintas." Bu Marni memberikan Arya beberapa benda untuk perlindungan, termasuk garam dan kain putih yang telah didoakan. Ia juga menyuruh Arya untuk kembali ke Jalan Siliwangi pada malam tertentu, tepat ketika bulan purnama, untuk menyelesaikan semua ini. Malam itu, Arya dan Doni kembali ke Jalan Angker itu. Mereka melakukan ritual sesuai arahan Bu Marni. Namun, ketika mereka menyiramkan garam di sekitar pohon besar, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat daun-daun beterbangan. Suara tawa anak kecil bercampur dengan raungan mengerikan terdengar dari segala arah. Bayangan gelap besar dengan mata merah muncul dari balik pohon. Sosok itu melompat ke arah Arya, tetapi berhenti sejenak ketika melihat kain putih yang ia pegang. Doni berteriak agar Arya melanjutkan doanya. Dengan gemetar, Arya melafalkan doa-doa yang diajarkan Bu Marni. Sosok gelap itu menghilang dengan jeritan keras, meninggalkan keheningan yang mencekam. Namun, di antara hembusan angin terakhir, Arya mendengar suara lembut Uci. "Terima kasih, Om." Sejak malam itu, gangguan di Jalan Siliwangi mulai berkurang. Penduduk setempat merasa suasana jalan itu tidak lagi seberat dulu. Arya sendiri merasa lega, meski ia tahu pengalaman itu akan menghantui ingatannya selamanya. Ia tidak pernah melihat Uci lagi, tetapi setiap kali melewati jalan itu, ia selalu menyempatkan diri untuk mengucapkan doa. Ia tahu bahwa meski Uci telah pergi,
Tragedi itu akan selalu menjadi pengingat bahwa keadilan masih harus ditegakkan, bahkan jika pelakunya sudah tidak ada di dunia ini. Arya akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang siapa pengendara mabuk yang menyebabkan kematian Uci. Dengan bantuan Doni, ia menggali arsip lama di kantor polisi dan surat kabar setempat. Mereka menemukan bahwa sopir itu, seorang pria bernama Sugeng, meninggal beberapa tahun setelah kecelakaan dalam kondisi mengenaskan, terbakar hidup-hidup dalam sebuah kecelakaan mobil di jalan yang sama. Berita itu mempertegas keyakinan Arya bahwa ada kekuatan gelap yang lebih besar di sekitar jalan Siliwangi. Sugeng mungkin bukan hanya penyebab kecelakaan Uci, tetapi juga korban dari energi jahat yang menguasai tempat itu. Meskipun ritual dengan Bu Marni tampaknya berhasil, Arya mulai menyadari bahwa kehadiran makhluk gelap itu mungkin tidak sepenuhnya hilang. Beberapa minggu kemudian, Arya mendengar cerita dari seorang pengemudi truk yang melintas di jalan Siliwangi pada dini hari. Sopir itu mengaku melihat seorang pria berdiri di tengah jalan dengan tubuh hangus dan bau gosong yang menusuk. Arya merinding. Sugeng? Apakah arwahnya kini terjebak di tempat yang sama? Keberadaan arwah Sugeng seolah mengingatkan Arya bahwa tragedi Uci adalah lingkaran yang lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Arya merasa bertanggung jawab untuk membantu melepaskan kedua arwah itu dari cengkeraman makhluk gelap. Arya kembali menemui Bu Marni, kali ini membawa berita tentang Sugeng. Bu Marni memandangnya dengan wajah serius. Boneka panda itu adalah kunci, Nak. Boneka itu menyimpan energi dari kematian Uci. Makhluk gelap itu mempergunakannya untuk menjebak arwah yang lemah di sekitarnya, termasuk arwah Sugeng. Arya menggigil. Ia tidak pernah mengira boneka tua itu memiliki peran sebesar itu. Ia bertanya pada Bu Marni apa yang bisa dilakukan. Bu Marni memberinya satu saran terakhir. Boneka itu harus dihancurkan dalam ritual pemutusan energi. Tapi, ritual itu berisiko. Makhluk gelap yang mengandalkan energi dari boneka itu pasti akan melawan. Pada malam bulan mati, Arya, Doni, dan Bu Marni berkumpul di bawah pohon besar di jalan Siliwangi. Boneka panda diletakkan di tengah lingkaran garam yang dibuat oleh Bu Marni. Doa-doa mulai dilafalkan, sementara aroma dupa memenuhi udara. Namun, tak lama kemudian, angin kencang kembali berhembus. Sosok gelap dengan mata merah menyala muncul dari bayangan pohon. Kali ini lebih besar dan lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Makhluk itu mengeluarkan raungan yang membuat Arya hampir kehilangan keseimbangan. Doni mulai gemetar ketakutan, tetapi Bu Marni tetap tenang, melanjutkan doa-doanya dengan suara lantang. Makhluk itu berusaha menerobos lingkaran garam, tetapi setiap kali mendekat, ia tampak mundur dengan jeritan kesakitan. Namun, ketika Bu Marni menuangkan minyak suci ke boneka panda, makhluk itu melompat dengan kecepatan luar biasa, menghantam tubuh Bu Marni hingga wanita tua itu terjatuh. Arya, yang sudah ketakutan setengah mati, memberanikan diri untuk mengambil alih ritual. Dengan tangan gemetar, ia menyiramkan minyak suci ke boneka itu dan membakar kain putih yang membungkusnya. Makhluk gelap itu mengeluarkan jeritan panjang sebelum tubuhnya meledak menjadi kabut hitam yang perlahan menghilang. Boneka itu terbakar habis, meninggalkan abu yang bersinar lembut. Suasana malam itu kembali tenang, hanya menyisakan suara angin yang berhembus pelan. Di antara kepulan asap terakhir, Arya mendengar suara lembut Uci. "Terima kasih, Om." Uci pulang. Setelah malam itu, gangguan di jalan Siliwangi benar-benar berhenti. Tidak ada lagi cerita tentang penampakan gadis kecil atau sosok pria hangus. Arya merasa lega, meskipun pengalaman itu akan selalu menjadi bayangan kelam dalam hidupnya. Ia tahu, di balik setiap tragedi, ada rahasia yang tersembunyi. Dan kadang-kadang, rahasia itu membutuhkan keberanian untuk diungkap, meskipun nyawa menjadi taruhannya. Arya berharap, dimanapun mereka berada, Uci dan Sugeng akhirnya menemukan kedamaian yang telah lama mereka cari.